Belajar bareng Herbima. Halo Loite, balik lagi di channel aku, Herbima. Setelah kita belajar alfabet, materi wajib yang harus kita pelajari sebagai pemula adalah Sifforstellen. Apa itu Sifforstellen? Yap, memperkenalkan diri. Kira-kira apa aja sih yang harus kita sebutkan saat memperkenalkan diri? Kamu tahu nggak? Yap, yang pastinya nama, umur, asal, tempat tinggal atau alamat, kemudian pekerjaan dan hobi. Tapi jangan lupa, yang pertama dan paling utama adalah salam. Kamu udah tahu belum bagaimana salam dalam bahasa Jerman? Kalau belum tahu, yuk belajar. Nah, yang pertama adalah salam berdasarkan waktu. Biasanya kalau salam berdasarkan waktu itu selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, bagaimana di dalam bahasa Jerman? Untuk mengungkapkan selamat pagi di dalam bahasa Jerman, kita dapat menggunakan Redemitel atau ungkapan Guten Morgen. Sekali lagi, Guten Morgen, yang artinya selamat pagi. Guten Morgen. Kalau untuk selamat siang adalah Guten Tag. Guten Tag. Ulangi dan ikuti. Guten Tag. Dan untuk mengatakan selamat malam dalam bahasa Jerman, kita menggunakan istilah Guten Abend. Guten Abend. Sekali lagi, Guten Abend. Nah, banyak kesalahan yang dilakukan pemula untuk mengatakan selamat malam, mereka menggunakan istilah Gute Nacht. Gute Nacht itu memang artinya selamat malam, tetapi digunakan ketika kita mau menyatakan selamat tidur atau berpisah ketika orang mau tidur. Makanya kita mengatakan Gute Nacht. Tapi kalau kita dalam konteks yang umum bertemu orang di jalan, kita menggunakan Guten Abend. Kemudian adalah salam yang umum digunakan ketika kita berjumpa dengan orang lain. Contohnya adalah halo. Halo. Bukan hello, tapi halo. Kemudian hai. Hai. Dan ada juga beberapa salam yang umum aku dengarkan setelah aku sampai di Jerman ini. Contohnya adalah Servus. 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 Kemudian moin. 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 Kemudian grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Kemudian grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Kemudian adalah salam perpisahan. Ketika kita hendak berpisah dengan orang lain, kita dapat menggunakan beberapa ungkapan berikut. Yang pertama adalah Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, yang artinya sampai jumpa lagi. Katakan sama-sama. Auf Wiedersehen. Ingat, dalam mengatakan Auf Wiedersehen, bukan Auf Wiedersehen, H ketika berada di tengah dan berjumpa dengan huruf vokal, biasanya huruf vokalnya akan dibaca panjang, makanya hanya lesap. Makanya bukan Auf Wiedersehen, tapi Auf Wiedersehen. Seperti itu. Kemudian ungkapan lainnya adalah Tschüss, yang artinya dadah. Sekali lagi, Tschüss. Tschüss. Begitu. Dan kemudian, jika kamu hendak berpisah dengan orang lain, namun akan bertemu dalam kurun waktu yang dekat, kamu bisa menggunakan bis bald. Bis bald. Bis bald. Yang artinya sampai jumpa lagi, namun dalam kurun waktu yang dekat. Namun, kalau kamu pengen mengatakan sampai jumpa, namun kamu akan bertemu lagi dengan waktu yang sedikit lebih lama, kamu bisa menggunakan bis später. Bis später, yang artinya sampai jumpa lagi. Lalu, jika kamu hendak menyatakan sampai jumpa, namun kamu akan bertemu dengan lawan bicaramu besok pagi, kamu bisa menggunakan bis morgen. Bis morgen. Ulangi dan ikuti. Bis morgen. Yang artinya sampai besok. Begitu. Dan ada satu salam perpisahan lagi yang umum digunakan di Jerman. Tapi ini aku nggak dapatkan di buku. Aku dapatkan langsung ketika aku berada di Jerman. Dan ini ternyata serapan yang diambil dari bahasa Italia. Yaitu ciao. Ciao. Yang artinya dadah. Seperti itu. Sama seperti tschüss. Dan ini sangat umum digunakan di wilayah Bayern atau Bavaria. Oke, lanjut. Selanjutnya kita memperkenalkan nama. Ada beberapa ungkapan yang dapat kita gunakan ketika kita hendak memperkenalkan nama kita. Yang pertama adalah mein Name ist. Mein Name ist.
Kalau digunakan dengan nama aku, my Name is Bima. My Name is Bima. Nama aku adalah Bima. Kemudian, kamu juga dapat menggunakan istilah atau redemitel Ich heiße, lalu diikuti nama kamu. Contohnya, Ich heiße Bima. Ich heiße Andi. Saya bernama Andi. Begitu. Kemudian, kamu juga dapat menggunakan ungkapan Ich bin. Ich bin, yang berarti aku adalah. Contohnya, Ich bin Bima. Aku adalah Bima. Ich bin Rudi. Aku adalah Rudi. Begitu. Kamu dapat menggunakan ungkapan yang pertama sampai yang ketiga tadi untuk menyatakan nama panjang kamu juga. Tetapi, kalau kamu ingin mengungkapkan nama panggilan kamu atau nama pendek kamu, kamu dapat menggunakan ungkapan berikut. Ungkapan atau redemitel yang pertama adalah Man nennt mich. Lalu diikuti nama kamu. Contohnya, Man nennt mich Bima. Man nennt mich Bima. Atau Man nennt mich Rudi. Orang manggil aku Bima atau orang manggil aku Rudi. Seperti itu. Kemudian, ungkapan atau redemitel lain yang dapat kamu gunakan adalah Ich werde, diikuti nama panggilan kamu, kemudian genannt. Contohnya, Ich werde Bima genannt. Atau Ich werde Rudi genannt. Yang artinya, aku dipanggil Bima atau aku dipanggil Rudi. Begitu. Jadi, egal atau enggak masalah kamu mau menggunakan ungkapan yang mana. Begitu. Oke, kita lanjut menyatakan umur. Untuk menyatakan umur, kita dapat menggunakan redemitel atau ungkapan berikut. Ich bin, diikuti umur kamu, kemudian Jahre alt. Bukan Jahre alt, tapi Jahre alt. Ingat, J dieja J atau dibaca Y ketika kita membaca sebuah kata. Makanya Jahre. Kemudian H-nya lesap, makanya A-nya dibaca panjang. Bukan Jahre, tetapi Jahre alt. Contohnya, Ich bin 23 Jahre alt. Aku berumur 23 tahun. Kalau kamu umurnya 15 tahun, Ich bin 15 Jahre alt. Aku berumur 15 tahun. Kalau kamu 16 tahun, Ich bin 16 Jahre alt. Kalau kamu 17 tahun, Ich bin 17 Jahre alt. Kalau kamu 18 tahun, Ich bin 18 Jahre alt. Kalau kamu 19 tahun, Ich bin 19 Jahre alt. Kalau kamu 20 tahun, Ich bin 20 Jahre alt. Kalau kamu 21 tahun, Ich bin 21 Jahre alt. Kalau kamu 22 tahun, Ich bin 22 Jahre alt. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita mau menyatakan asal. Untuk menyatakan asal, misalnya aku mengatakan aku berasal dari Medan, begitu. Kita dapat menggunakan redemitel berikut. Ich komme aus. Kemudian diikuti oleh nama daerah, kota, wilayah, atau negara. Contohnya, Ich komme aus Medan atau Ich komme aus Indonesien. Aku berasal dari Medan atau aku berasal dari Indonesia. Kamu dapat menggunakan nama daerah kamu, nama kota, atau nama wilayah kamu, bahkan nama negara kamu. Nah, selanjutnya adalah menyatakan alamat. Untuk menyatakan alamat, kita dapat menggunakan redemitel atau ungkapan berikut. Ich wohne in. Bukan ich wohne in, tapi ich wohne in. Lalu diikuti oleh nama jalan atau alamat kita. Contohnya, Ich wohne in Jalan Batangkuis, Gang Seri. Nah, kamu nggak perlu menerjemahkan nama jalan kamu saat kamu membicarakan alamat kamu. Kenapa? Kalau diterjemahkan orang nggak bakalan ngerti dan bahkan ketika dicari itu bakalan susah nyarinya. Makanya ada baiknya kalau kamu berbicara dengan sesama orang Indonesia yang menggunakan bahasa Jerman, tetap menggunakan kata jalan. Bahkan ketika kamu berbicara pun dengan turis, kamu dapat menggunakan kata jalan. Dan nama jalan tidak perlu diterjemahkan karena hanya akan menimbulkan kebingungan. Oke, kita lanjut. Untuk mengungkapkan atau menyatakan pekerjaan kita kepada orang lain, kita dapat menggunakan redemitel atau ungkapan berikut. Contohnya, yang pertama adalah Ich bin, lalu diikuti oleh nama pekerjaan kita. Contohnya adalah Ich bin Deutschlehrer. Aku adalah guru bahasa Jerman. Atau Ich bin Arzt. Aku adalah dokter. Atau Ich bin Verkäufer. Aku adalah
seorang pedagang. Namun, nama-nama pekerjaan yang aku sebutkan tadi biasanya umum dilakukan oleh laki-laki karena tidak ada kata in di belakangnya. Sebuah tips buat kamu. Kalau untuk mengidentifikasi pekerjaan perempuan itu ada in di belakangnya, tapi walaupun nggak semua. Contohnya, ich bin Lehrerin, aku adalah guru wanita, seperti itu. Atau ich bin Kellnerin, atau aku adalah seorang pelayan perempuan. Atau ich bin Friseurin, aku adalah seorang penata rambut tapi perempuan. Nah, berikut ada beberapa nama pekerjaan yang umum yang bisa kamu lihat di sebelah ini. Contohnya, yang pertama adalah Schüler. Ich bin Schüler. Kalau kamu seorang pelajar masih dalam tingkat SMA. Kalau kamu mahasiswa, ich bin Student. Nah, itu mahasiswa. Tapi kalau kamu mahasiswi, ich bin Studentin. Begitu. Lalu, ich bin Koch. Kalau kamu seorang koki. Koch, koki. Kemudian, Krankenpfleger. Kalau kamu perawat tapi laki-laki. Nah, ini dia. Aku bilang nggak semua yang ujungnya in itu perempuan. Tapi contohnya ini, Krankenschwester. Krankenschwester itu adalah perawat tapi perempuan. Kemudian ada Mechaniker. Itu kalau kamu adalah seorang montir atau mekanik. Kemudian ada Hausmann kalau kamu bapak rumah tangga. Kemudian ada Hausfrau kalau kamu ibu rumah tangga. Dan satu lagi Arbeitslose kalau kamu seorang pengangguran. Lalu ada redemitter lain yang dapat kamu gunakan ketika kamu mau menyatakan pekerjaan kamu. Contohnya adalah Ich arbeite als, kemudian diikuti nama pekerjaan kamu. Contohnya, Ich arbeite als Fahrer. Aku bekerja sebagai supir. Atau Ich arbeite als Arzt. Aku bekerja sebagai dokter. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita hendak menyatakan hobi kita kepada orang lain. Untuk menyatakan hobi kita kepada orang lain dalam bahasa Jerman, kita dapat menggunakan redemitter atau ungkapan berikut. Yang pertama adalah kalau hobi kamu cuma satu, kamu bisa menggunakan ungkapan mein Hobby ist. Contohnya, mein Hobby ist kochen. Hobi aku adalah memasak. Atau mein Hobby ist schwimmen. Hobi aku adalah berenang. Atau mein Hobby ist singen. Atau hobi aku adalah menyanyi. Tapi kalau kamu punya lebih dari satu hobi, kamu dapat menggunakan ungkapan mein Hobby sind. Mein Hobby sind. Atau hobi aku adalah. Contohnya, mein Hobby sind tanzen und singen. Hobi aku adalah joget dan menyanyi. Atau mein Hobby sind Fußball spielen, joggen und Radfahren. Hobi aku adalah bermain bola, berlari, dan bersepeda. Seperti itu. Berikut ini ada beberapa nama-nama hobi yang bisa kamu gunakan, yang umum digunakan ya. Contohnya, lesen, membaca. Lesen, membaca. Schreiben, menulis. Schreiben, menulis. Filme schauen, menonton film. Filme schauen, menonton film. Malen, melukis. Zeichnen, menggambar. Fotografieren, foto. Basteln, membentuk benda atau bikin suatu benda. Kemudian Gitarre spielen, bermain gitar. Klavier spielen, bermain piano. Kemudian Basketball spielen, bermain basket. Schwimmen, berenang. Wandern, mendaki. Angeln, memancing. Videospiele spielen, bermain video game. Reisen, jalan-jalan. Kemudian ada campen, camping. Nah, itulah beberapa daftar hobi yang umum ya. Kalau kamu punya hobi lain, tulis di komentar. Nah, kemudian ketika kita selesai memperkenalkan diri, mungkin kita ingin bertanya kepada lawan bicara kita, siapa namanya, di mana rumahnya, apa pekerjaannya, asalnya sih dari mana,
kemudian umurnya berapa, sama seperti kita memperkenalkan diri tadi. Nah, ini ada beberapa cara ketika kita hendak menanyakan hal tersebut. Nah, yang pertama ketika kita hendak bertanya siapa namamu. Nah, redemital yang kita gunakan adalah wie heißt du? Siapa namamu? Wie heißt du? Atau was ist dein Name? Was ist dein Name? Siapa namamu? Lalu, ketika kita hendak menanyakan asal, kita dapat menggunakan redemital woher kommst du? Woher kommst du? Dari mana kamu berasal? Woher kommst du? Nah, kemudian kalau kita hendak bertanya umur, wie alt bist du? Wie alt bist du? Sekali lagi, wie alt bist du? Nah, kalau kamu hendak bertanya di mana alamat kamu, di mana alamat lawan bicara kamu, wo wohnst du? Wo wohnst du? Sekali lagi, wo wohnst du, yang artinya di mana kamu tinggal. Lalu kemudian ketika kamu hendak bertanya apa pekerjaan lawan bicara kamu dapat menggunakan istilah atau redemital was machst du von Beruf? Was machst du von Beruf? Sekali lagi, was machst du von Beruf? Apa pekerjaanmu? Lalu, kalau kamu hendak bertanya apa hobi lawan bicara kamu dapat menggunakan redemital was ist dein Hobby? Was ist dein Hobby? Nah, jadi itulah beberapa redemital atau ungkapan yang dapat kita gunakan ketika kita hendak memperkenalkan diri atau menanyakan identitas orang lain. Nah, sebagai penutup, aku bakalan contohin gimana sih ketika orang memperkenalkan diri secara lengkap. Hallo, guten Tag, mein Name ist Muhammad Bima, ich bin 23 Jahre alt und ich komme aus Indonesien, ich wohne in Jalan Batangkuis Nummer 3, ich bin ein Deutschlehrer, mein Hobbys sind Gitarre spielen und Filme schauen. Dankeschön. Dan tugas kamu sekarang adalah tulis perkenalan diri kamu di komentar. Semangat belajar, semangat ke Jerman.